Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Irawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang lalu saya sempat bertandang ke salah satu saudara yang jualan telur gulung. Saudara saya itu jualan telur gulung sudah sekitar 4 tahun. Dan saya sempat ngikutin dari setelah buka puasa sampai ke jam 3 pagi. Beberapa kali saya juga udah nyoba tuh produksi, tapi ternyata emang nggak gampang, nggak mudah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah sama, lagi-lagi perbedaan antara pedagang dan pebisnis. Jadi selama 4 tahun saudara saya itu berjualan, saya lihat belum sama sekali mengarah ke ranahnya pebisnis, karena memang beda. Secara kasat mata juga bisa dilihat perbedaannya antara pedagang dan pebisnis. Beberapa yang bisa terlihat adalah sama sekali tidak akan melahirkan omset, tidak akan menumbuhkan omset kalau memang dia tidak buka atau dia tidak terjun langsung. Itu sama sekali tidak bisa dengan singkat bisa didelegasikan ke orang lain. Contohnya saya coba langsung bikin adonannya semuanya, coba gulung kayak cuma sekedar digulung, tapi nyatanya sama sekali tidak bisa segampang itu, butuh berhari-hari untuk latihan lah. Artinya perdagangan itu tidak bisa didelegasikan dengan mudah. Artinya dia harus berjualan, dia harus hadir, dia harus nungguin tiap hari kalau memang pengen mendapatkan omset atau profit. Telur gulung ini bertengger menjadi telur gulung nomor 1 di antara 8 kompetitor lainnya. Nah, poin plusnya selain memang enak, kemudian telur gulung ini punya beberapa diferensiasi, seperti misalnya dalaman itu ada tambahan menu seperti sosis, kemudian telur puyuh, terus bihun yang mayoritas kompetitor tidak ada, sementara harga jual masih sama. Nah, malangnya ketika bahan-bahan untuk menjadi telur gulung ini naik harganya, dia tidak bisa serta-merta langsung menaikkan harga jual, sehingga secara otomatis sudah menggerus profit jualannya. Poin plus yang lain, beliau ini pandai, piawai membuat customer atau pelanggan itu nyaman beli dengannya. Beliau ini bisa menyesuaikan dirinya kepada pembeli. Misalnya yang beli anak-anak, beliau bisa memposisikan dirinya sebagai anak-anak. Kemudian ketika yang beli seorang dewasa atau orang tua, juga beliau bisa menyesuaikan dirinya seperti siapa yang beli dengannya gitu. Jadi si pembeli itu nyaman sehingga mau beli ulang ke dia, repeat order atau repeat purchase lah istilahnya. Diferensiasi selanjutnya sudah jelas, ada beberapa menu tambahan atau bahan tambahan yang kompetitor lain tidak punya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, seperti telur puyuh, sosis yang beragam rasanya, itu yang mayoritas kompetitor tidak ada, sebatas telur gulung gitu. Nah, dengan berbagai macam diferensiasi ini yang akhirnya membuat telur gulung ini mentereng menjadi nomor 1 telur gulung di daerah tersebut. Nah, tapi ada beberapa minus yang memang beliau keluhkan, semisal barang bahan-bahannya itu naik harganya seperti minyak, telur dan lain-lain, tapi beliau tidak bisa serta-merta langsung menaikkan harga jual karena dikhawatirkan mempengaruhi customer behavior tadi itu, atau kasarnya tuh membuat customer pindah ke lain tempat lah gitu. Nah, ada beberapa poin minus yang sudah kelihatan. Pertama,
telur gulung ini tidak bisa di-online-kan, tidak bisa dijual di luar daerah, kemudian bahan-bahannya juga tidak bisa bertahan lama kalau misalnya tidak laku, kemudian kapasitas yang terukur dan terbatas. Misalnya tiba-tiba datang orang 50 orang gitu membeli, nah itu pasti keteteran karena memang butuh butuh tenaga bantuan. Nah, kalaupun butuh tenaga bantuan, kalaupun ada tenaga bantuan, sudah pasti mengurangi lagi tuh profit. Artinya kapasitas dia per harinya itu sudah terlihat untuk berapa besar omsetnya, sudah terukur, sudah tertakar gitu. Kalau mau bertambah omset, artinya dia juga harus langsung bertambah pekerja gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika dia menambah pekerja sudah otomatis menambah omset atau profit? Belum tentu. Itu bisa jadi hanya datang di waktu-waktu tertentu, sebut saja kadang-kadang lah gitu. Kemudian ketika mau ekspansi, otomatis butuh tempat yang memang benar-benar strategis, minimal sama dengan tempat yang ditempati sekarang, karena tempat yang strategis sangat mempengaruhi bidang usaha yang jenisnya offline. Beda ceritanya ketika dia online kan barang dagangannya, itu dia terlalu butuh tempat yang disebut strategis gitu. Artinya ketika dia pengen buka cabang, dia sangat perlu mencari atau mendapatkan tempat yang benar-benar strategis, atau minimal sama strategisnya dengan tempat yang sekarang ditempati. Disclaimer lagi bahwa saya sama sekali tidak mengecilkan dan tidak menyudutkan para pedagang, karena pedagang itu tetaplah menurut saya pribadi lebih baik daripada pekerja, karena sekecil-kecilnya pedagang adalah dia itu bos bagi dirinya. Cuma kalau menurut opini saya pribadi, tetap perlu meningkatkan levelnya daripada pedagang menjadi ke pebisnis, karena begitu dia menjadi pebisnis tidak terlalu membutuhkan dirinya 100%, itu bisa didelegasikan, kemudian bisa diwakilkan, kemudian barang dagangannya menjadi autopilot gitu. Istilah yang sering kita dengar adalah mungkin bisa di franchise-kan gitu. Oke, siapapun yang sedang berjualan, semoga berjualannya laris manis, kemudian mendapatkan kesempatan untuk berpindah kuadran dari pedagang ke pebisnis, dari kuadran kiri menjadi kuadran kanan, kemudian buka cabang sebanyak-banyaknya cabang, kemudian kapasitas tak terbatas. Berkah berlimpah buat kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Menjadi pedagang adalah sunnah Rasul, tapi menjadi pebisnis itu juga salah satu contoh dari Khadijah, istri Nabi kita. Muhammad sebagai pedagang, janji selalu ia pegang, melayani dengan tenang, pantaslah kembali sana. Muhammad sebagai pedagang, beringkar adalah pantang, ungkap dengan